Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nicholas Tegan Wadi Putra. Pada video kali ini kita akan belajar tentang function atau fungsi dalam C++. Sebenarnya saya akan menjelaskan di sini apa itu fungsi di dalam C++. Fungsi adalah suatu teknik dalam pemrograman di mana program yang biasanya itu sudah besar itu dibagi menjadi beberapa menjadi program yang lebih kecil sehingga itu dapat dipahami dengan mudah dan dapat digunakan kembali. Baik itu untuk program itu sendiri maupun untuk program lain yang memiliki proses yang sama. Fungsi yang selalu ada dalam program C itu adalah fungsi main, karena fungsi tersebutlah yang pertama kali akan dieksekusi. Kenapa sih kita butuh fungsi? Nah, itu alasan kenapa kita membutuhkan fungsi adalah ketika program yang sudah kita buat sudah sangat besar dan kompleks, maka akan sangat sulit membacanya. Nah, di situ kita butuh fungsi. Fungsi itu untuk membungkus program menjadi bagian yang lebih kecil. Dan agar program tidak menumpuk di fungsi main saja. Apa sih kelebihan fungsi? Nah, fungsi itu bisa membuat program lebih pendek, mudah dibaca dan dimengerti, mudah didokumentasikan, juga mengurangi kesalahan, dan mudah mencari letak kesalahan. Dan jika terjadi suatu kesalahan atau error, maka hanya akan bersifat lokal. Jadi, di satu fungsi itu saja, tidak secara menyeluruh. Jadi, kita akan lebih mudah menemukan di mana sumber masalahnya dan memperbaiki masalah tersebut. Di sini ada macam-macam fungsi, macam-macam function. Yaitu yang pertama adalah standard library function. Dan yang kedua adalah programming defined function. Nah, untuk standard library function itu tersendiri adalah fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh C++ dalam file validator atau library-nya. Contohnya di sini clear screen. Nah, seperti itu. Function ini harus dideklarasikan terlebih dahulu library yang akan digunakan menggunakan preprocessor. Sebagai contoh itu include conio.h, include math.h, include stblib.h, include iostream, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah programming defined function. Fungsi yang apa sih programming defined function itu? Programming defined function itu adalah fungsi yang dibuat oleh programmer itu sendiri yang bersifat tidak memiliki nama tertentu yang unik dalam program, letaknya terpisah dari program utama atau terpisah dari fungsi main, dan terdiri dari function void dan non-void. Di sini saya akan menjelaskan void. Void itu sendiri adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses tersebut. Jadi, jika kita melakukan suatu proses dan itu sudah memberikan output, maka kita tidak bisa maka tidak akan bisa mengembalikan nilai output itu lagi atau tidak bisa diulah lagi. Jadi sifatnya output itu ya tidak bisa hanya seperti itu saja. Kita tidak bisa mengolah output itu lagi. Untuk ciri-cirinya adalah tidak adanya keyword return, tidak ada tipe data dalam deklarasi fungsi, dan menggunakan keyword void. Yang kedua adalah non-void. Ya, di sini non-void itu kebalikannya dari void. Di sini non-void itu mengembalikan nilai yang berasal dari output proses suatu fungsi suatu atau lebih jelasnya lagi, jika suatu fungsi itu mengeluarkan suatu output, maka output itu bisa diulang lagi menjadi
data yang baru. Nah, di sini non-void itu memiliki nilai kembalian. Untuk ciri-cirinya adalah adanya keyword return, ada tipe data yang mewakili deklarasi fungsi, dan tidak ada keyword void. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung coba di programnya. Di sini ada contoh void pertama. Jadi di sini ada fungsi, kita buat fungsi void dahulu yaitu fungsi void hello. Dalamnya adalah cout hello selamat datang seperti ini. Nah, di fungsi berikutnya yaitu fungsi main, di sini kita panggil fungsinya, fungsi void tersebut dengan menggunakan hello. Ya, mari kita run. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita memanggil cout ini melalui hello. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Kurang lebih sama seperti tadi, hanya saja kita memanggil fungsi hello-nya itu sebanyak 5 kali. Bisa dilihat perbedaannya. Mari kita run. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Sebenarnya di sini sama seperti tadi, hanya saja di sini kita buat void hello string nama dan kita cetakkan di sini hello selamat datang, nama, dan di sini akan menampilkan nama. Lalu di fungsi main tersebut kita panggil fungsi hello-nya, lalu kita tambahkan nama di belakangnya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini ada sedikit kesalahan, yaitu kurang spasi saja. Tapi kurang lebih seperti ini. Kita lanjut ke contoh keempat. Di sini kita menggunakan luas persegi panjang. Seperti ini. Jadi fungsi main di sini adalah memanggil fungsi luas. Fungsi luas yang di sini kita sudah masukkan nilainya, yaitu panjangnya 4 dan lebarnya 5. Fungsi void di sini sudah ada rumusnya seperti ini. Nah, lalu kita panggil di sini di fungsi void. Oke, kita run. Nah, hasilnya adalah 20. Kita lanjut ke contoh void kelima. Kurang lebih sama seperti tadi, hanya saja di sini kita bisa menginputkan panjang dan lebar untuk diproses dan menghasilkan suatu output. Kita run saja. Nah, di sini kita diminta untuk menginputkan nilai panjang. Di sini kita inputkan 4, dan di sini kita diminta juga untuk menginputkan nilai lebar, kita beri 6. Nah, luasnya adalah 24. Ini. Kita lanjut ke contoh ke-6. Di sini hampir sama seperti tadi. Hanya saja ada deklarasi fungsinya dulu di sini. Itu void fungsi luas di sini. Integer p dan integer r. Di sini adalah fungsi main dan di sini adalah definisi fungsinya. Kita run saja. Kita masukkan nilai panjangnya 2 dan nilai lebarnya adalah 4. Hasil
luasnya adalah 8. Berikutnya kita akan ke contoh non-void. Non-void itu sendiri berbeda dengan void yang sudah kita coba tadi. Non-void itu output itu bisa dikembalikan nilainya, jadi bisa diolah kembali. Seperti ini, pertama ada deklarasi variabel globalnya, yaitu int luas. Lalu kita buat fungsi yang memiliki parameter nilai. Di sini kita buat fungsi jelas seperti ini. Lalu di sini adalah fungsi main, fungsi utama di sini. Kita masukkan panjang. Di sini kita diminta masukkan panjang dan masukkan lebar. Lalu hasilnya akan dicetak di sini. Kita run saja. Nilai panjang 2, lebar 4, seperti ini. Kurang lebih sebenarnya kurang lebih seperti ini, tapi di sini lebih sifatnya sudah berbeda dengan void tadi. Di sini ada recursive. Kita run saja. Kita faktorkan 4. Nah, hasil nilai faktornya adalah 24. Seperti itu. Ya. Sekian video dari saya. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.